Part 3. Labirin Kegelapan, Warisan Kronos. Matahari terbenam di cakrawala saat Kyle dan Lyra berdiri di atas bukit, menatap benteng Kronos yang menjulang di kejauhan. Kabut ungu yang menyelimuti bangunan kuno itu berputar perlahan, seolah bernapas. Jantung Orien masih berdenyut lemah di tangan Kyle, tetapi mereka tahu bahwa kekuatannya belum sepenuhnya hilang. Kita harus masuk sebelum Malagar kembali, kata Lyra, matanya penuh kewaspadaan. Kyle mengangguk dan mencari tahu apa sebenarnya warisan yang ditinggalkan para penjaga waktu. Mereka mulai turun dari bukit, menuju gerbang besar benteng yang tampak seperti telah lama ditinggalkan. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat, ukiran kuno di dinding mulai bersinar, dan sebuah suara bergema di udara dalam. Bahasa yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Gerbang menuju masa lalu. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Lingkaran sihir muncul di sekitar gerbang, dan dalam sekejap, Kyle dan Lyra merasa seperti ditarik ke dalam pusaran waktu. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak lagi berada di depan benteng yang hancur. Sebaliknya, mereka berdiri di benteng Kronos di masa kejayaannya megah, bercahaya, dan dipenuhi oleh para penyihir berjubah perak yang berjalan dengan tenang. Ini masa lalu, bisik Lyra, kagum. Kyle menggenggam jantung Orien lebih erat. Atau mungkin kenangan benteng ini. Mereka berbaur dengan kerumunan, mencoba memahami apa yang terjadi. Di tengah alun-alun benteng, mereka melihat seorang pria dengan jubah hitam dan mata emas Malagar, tetapi lebih muda, berdiri di hadapan para penyihir. Waktu bukanlah rantai yang mengikat kita, suara Malagar muda menggema. Waktu adalah senjata, dan aku akan membuktikan itu. Para penyihir terlihat gelisah. Seorang pria tua dengan janggut prek, mungkin pemimpin mereka, menggeleng. Malagar, kau tidak memahami akibatnya. Jika kau memaksa mengendalikan waktu, kau akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Malagar tersenyum tipis. Maka biarkan aku menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari waktu itu sendiri. Percobaan yang gagal. Malagar mengangkat tangannya, dan di hadapannya, sebuah jam pasir raksasa muncul. Pasir emasnya berputar dengan kecepatan luar biasa. Dengan mantra yang kuat, ia mencoba membalikkan aliran pasir, tetapi sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Pasir emas berubah menjadi hitam. Angin kencang berputar di sekeliling benteng. Jeritan terdengar dari segala arah. Saat waktu mulai terpecah, orang-orang berlipat ganda, menghilang, atau membeku di tempat. Kyle dan Lyra mundur, menyaksikan sejarah yang terlupakan ini dengan ngeri. Malagar berteriak, mencoba mengendalikan kekacauan yang ia ciptakan. Tetapi kekuatan itu menelannya. Matanya yang dulu emas, mulai bersinar lebih gelap, dan tubuhnya tertarik ke dalam pusaran waktu yang ia buat sendiri. Saat itulah Kyle menyadari sesuatu. Ini bukan hanya kenangan. Kita bisa mengubahnya, katanya, menatap Lyra. Tapi bagaimana? Tanya Lyra. Kyle memegang jantung Orien lebih erat. Jika kita bisa menghentikan Malagar sebelum ia jatuh ke dalam kegelapan, mungkin kita bisa menghentikan apa yang terjadi di masa depan. Lyra menatapnya dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, katanya. Ayo kita coba mengalahkan waktu itu sendiri. Lanjut part 4.